dia gangguannya menyeluruh di rumennya. Kalau tadi perkiraan sekilas ada gangguan di nafsu makannya ya. Tapi kalau dia rumput sudah nggak habis, berarti nanti arahnya dia sudah mulai gangguan pencernaan. Nah, lihat ini, nek sapi secara fisik lihat muka itu kan normal, kuping gini normal. Nah, kita akan cek dulu. Sebetulnya gangguan nafsu makan biasa. Kalau manusia itu nama bahasa Inggrisnya nek ya, jadi dia nanti ada gangguan, namanya gangguan cerna ya, gangguan cerna itu biasa di sapi itu. Jadi dia akan mengalami seperti manusia, nafsu makannya agak berkurang. Dia gangguannya menyeluruh di rumennya. Kalau tadi perkiraan sekilas ada gangguan di nafsu makannya ya, namanya palatabilitas, kedoyanan itu yang turun. Tapi kalau dia rumput sudah nggak habis, berarti nanti arahnya dia sudah mulai gangguan pencernaan, terutama di rumen. Jadi di rumen itu kalau ada hewan ataupun manusia lah, golongannya itu kan ada dua pencernaan itu. Satu pencernaan yang golongannya lambungnya tunggal, anjing, kucing, babi, manusia dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang lambungnya ganda, itu di sapi, kemudian domba, kerbau yang makan rumput. Jadi rumput itu biasanya lambungnya ganda. Nah, itu rentan terjadi gangguan pencernaan. Contohnya rumputnya berganti aja, nanti dia akan hijauannya berganti, pasti ada gangguan di pencernaan. Kita akan cek dulu, terutama suhu. Terus nanti kita lihat juga biasanya sini keras tidaknya rumen. Nah, salah satu caranya dia mengobati obati tidak nafsu makan itu dengan cara mendulang. Mendulang itu nyuap bahasa Inggrisnya itu. Nah, contohnya misalnya manusia sakit berarti dia dibawa ke rumah sakit atau bed rest misalkan. Dia kan kalau tidak nafsu makan disuap kan. Nah, sama sebetulnya sapi juga butuh suap. Bahkan saya sekarang mikirnya gini, kalau sapinya nggak doyan makan, kemudian diobatin apapun tanpa adegan menyuap, bagi saya kurang lengkap. Kita masuk ke dalam, nanti sekaligus saya praktekkan untuk menyuap. Begini bukan yang negatif ya, jadi menyuap itu bahasa Inggrisnya apa? Dulang yang baik dan benar. Nah, lihat ini, nek sapi secara fisik lihat muka itu kan normal, kuping gini normal. Kan sapi sehat dilihat dari telinga, gini aja kelihatan. Ininya kan agak basah, itu masih normal. Nah, tapi dia hilang kan nafsu makan ini masih utuh makanannya. Masih utuh, terus makanan rumputnya tidak dimakan. Ini lagi kita cek suhu di rektumnya, rektum. Nah, ini lihat ini rumen ya. Legok lapar namanya. Ini pegang gini. Nah, ini keras sekali. Nah, tadi yang saya bilang, kalau bahasa Belandanya bededek. Ini keras, dia gangguan. Ini harusnya empuk gini, empuk harusnya. Kalau empuk gini, dia biasanya bergerak ini. Mak, juk suket loro. Telung ler ya kenal. Nah, ini gini. Ini empuk gini. Nah, dia kan nanti menggerakkan perut, dia masuk ke atas, dia gayung begini. Nah, kalau keras gini indikasinya berarti makanan yang masuk berhenti di sini, tidak bergerak. Nah, kita coba pancing dulu pakai rumput yang biasa. Nek lorong ini sebaiknya kalau sakit tidak dipotong ya, jadi utuh gini. Nah, kalau dia masih masuk mau gini masih aman. Ini masih aman. Makanya kalau sakit, dia menderita sakit, ojo dikasih kayak gitu, potongan saja. Tapi kan kalau sapi perah rumputnya mau, ininya enggak mau kan payah juga, nanti susunya enggak keluar tuh. Berapa susunya? Cukup. Ini kita lihat dulu, kita akan obati bagian di pencernaan ini. Nanti saya injeksi, kemudian nanti kita kasih probiotik jamunya. Karena dia masih mau makan, tapi meskipun tidak lahap ya gue. Aras-arasan tuh Mas. Harusnya kan wes gitu. Nah, dia pelan-pelan sekali itu, ngambilnya aja pelan-pelan. Nah, kalau dia tidak mau ngambil, baru kita suap. Ya, tapi kondisi ini kita nggak perlu suap dulu. Nah, kalau rumput masih habis itu sih masih oke ya. Ya, stop dulu, minggir dulu. Nanti dikasih minum jelantah, minyak goreng bekas 2 gelas. Minyak goreng jelantah 2 gelas. Cukup
Terus nanti tak kasih probiotiknya, tambah telur ya mas, 1. Nah nyontek gini bagi saya 30% dia menyembuhkan, tapi harus menggunakan obat yang dimasukkan per oral, karena untuk mencapai yang di sini kita buatkan ramuannya dulu. Oke, nah sapi yang terkena gangguan pencernaan tadi kita berikan ramuan probiotik. Ini sudah saya buat sekitar hampir tahun 2000, itu sudah tahun ke-24 ya. Jadi ini isinya adalah bakteri plus ada herbal di situ. Nah saya persentasekan kalau dengan obat ini bisa sampai menyembuhkannya bisa 60-70% selain obat tadi apa injeksinya tadi. Nah makanya kalau sakit pencernaan wajib menggunakan preparat seperti ini. Jadi kita membuat seperti ini, kita tambahkan telur di sini nanti untuk proteinnya. Kita lihat sekarang di sini masukkan telur segar, ya kan? Telur segar nanti ketemunya sama bakteri, artinya telurnya jadi busuk kan? Nah sebetulnya yang bermanfaat bukan telur segar tapi telur busuk kalau untuk sapi. Cara praktis yang dilakukan oleh orang zaman dulu untuk mengemukkan sapi atau untuk meningkatkan produksi sapi, maka dia menggunakan preparat busuk-busukan kayak tempe busuk atau telur busuk. Kita masukkan telur di sini, kita tambahkan probiotik, ini ada bakterinya, ada herbalnya, kita campur, nanti tinggal diminumkannya pagi dan sore setengah gelas. Nah ini akan membantu meningkatkan bakteri yang di dalam perut, sekaligus herbalnya nanti yang berfungsi untuk merangsang nafsu makannya.